Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel nomor 1 Superman Warrior, jangan lupa like, share, dan subbreaker ya bosku. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di novel ceritanya. Bab 371 sampai bab 380. Tubuh wanita itu menakjubkan. Saya pikir pantatnya bahkan lebih gagah dari Selena setelah tiba di alun-alun di luar hotel. Neil tidak bisa menahan diri untuk menelan ludahnya. Sayang sekali dia pembunuh bayaran. Kalau saja dia pendamping, aku rela membayar mahal untuk wanita ini. Itu benar, bunga yang begitu indah. Namun pasti berwarna merah jambu. Ken memasak dengan geli. Selanjutnya kita bisa duduk santai dan menunggu kabar baik darinya. Neil mengangguk, lalu berkata kepada Ivan, Tuan Muda Taylor, jika pembunuh bayaran itu menghubungi Anda tentang kematian Jack, Anda harus segera memberi tahu kami. Kami, saudara, akan merayakannya dengan baik. Mendengar itu, hati Ivan sangat gembira. Meskipun keluarga Taylor hanyalah keluarga bangsawan kelas 3, Tuan Muda Hugo dan Tuan Muda Clark milik keluarga bangsawan kelas 2. Bagi mereka untuk mencari sebagai saudara, jelas bahwa dia tidak dipandang sebagai orang luar. Jika dia bisa menjalin hubungan yang baik dengan mereka, maka itu pasti akan bermanfaat bagi pertumbuhan bisnis keluarga Taylor di masa depan. Tentu, ketika saatnya tiba, kita harus membuat perayaan besar. Ivan mengangguk sambil tersenyum saat mereka terus maju. Namun, setelah beberapa saat kepergian mereka, Ivan sepertinya mengingat sesuatu. Dia bertanya, "Oh, kamu bilang kamu gagal meracuni Fiona Jack, kan?" Ya, Fiona itu sangat mencintai uang, tapi dia akhirnya mengatakan dia tidak ingin membunuh seseorang. Bukankah itu mengganggu? Ken merasa kecewanya tumbuh semakin dia merasa nyaman. Di mana racunnya? Berikan padaku. Aku baru saja memikirkan seseorang yang mungkin bisa membantu kita. Kita harus menyimpan racunnya untuk saat ini. Jika pembunuh bayaran itu gagal membunuh, aku akan memikirkan sesuatu dengan racunnya. Akan kupastikan Jack meminum ini. Tatapan Ivan memancarkan perasaan jahat. Itu juga berhasil. Lagi pula, tidak banyak gunanya bagi kami untuk menyimpannya. Mungkin lebih berguna bagimu karena kamu berasal dari keluarga Taylor. Kamu akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk menggunakannya daripada kami. Ken mengangguk, lalu mengeluarkan racun itu dan memberikannya kepada Ivan. Perhatikan bahwa racun ini bekerja lambat, tidak berwarna dan tidak berbau jika dicampur dalam air. Setelah meminumnya, seseorang akan tampak normal. Namun, dalam sebulan, tubuh perlahan-lahan akan memburuk dan akhirnya, orang tersebut akan mati. Begitukah? Itu bahkan lebih baik. Ketika saatnya tiba, siapa yang akan memikirkan apa yang terjadi sebulan yang lalu? Atau bahkan apa yang mereka makan atau minum? Racun ini sangat cocok untuk membunuh. Ivan menerima racun itu dengan senang hati. Sementara itu, di dalam kantor Selena, Sonia datang sebelum Selena dan memberikan beberapa dokumen dan file di dalamnya. Manajer Taylor, ini beberapa material dari supplier material konstruksi dan intro perusahaan. Saya sudah melihat dan sepertinya sedikit, terutama perusahaan material konstruksi Marvel ini. Menurut saya material dari perusahaan ini cukup bagus, dan harganya masuk akal. Oleh karena itu, Sonia berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Tentu saja, keputusan akhir ada di tanganmu. Ini hanya saranku. Mendengar kata-kata itu, Selena mengerutkan keningnya. Marvel Construction Material Company adalah anak perusahaan terbesar dari keluarga Taylor. Dalam 2 hari terakhir, dia masih ragu-ragu tentang masalah ini. Dia ingin membantu Ivan. Namun dia khawatir itu akan menimbulkan gosip di belakangnya. Mengklaim bahwa dia menyalahgunakan kekuatan. Namun, jika dia menolak Ivan dan menolak bekerja dengan keluarga Taylor, kakeknya mungkin tidak akan senang. Bagaimanapun, kemampuan mereka untuk naik ke keluarga bangsawan kelas 2 sangat penting bagi keluarga Taylor. Kakeknya menunggu selamanya untuk hari seperti itu. Kamu bisa meninggalkannya di sini. Aku akan memeriksanya dengan cermat dan memberi tahu kamu hasilnya nanti. Setelah Sonia keluar, Selena duduk di belakang mejanya sambil mengerutkan kening. Masih ragu-ragu. Dia telah dengan cermat membaca materi-materi itu. Jelas bahwa di antara para pemasok, keluarga Taylor adalah pemasok bahan bangunan yang paling menonjol. Sementara itu, pemasok lain bukan tandingan keluarga Taylor. Yang terpenting,
mereka tidak akan mampu menangani proyek sebesar itu. Namun, Selena tahu benar bahwa Sonia menyembunyikan sesuatu. Dengan mereka menjalankan proyek sebesar itu adalah kesempatan yang menggiurkan. Mustahil bagi perusahaan lain yang bisa menyaingi keluarga Taylor karena tidak bersaing. Oleh karena itu, pasti ada beberapa dokumen yang Sonia sembunyikan darinya. Namun demikian, itu sebenarnya hal yang baik untuknya. Dia awalnya berencana untuk membantu keluarga Taylor, dan kualitas bahan bangunan mereka benar-benar bagus. Tentu saja, dia secara alami berharap keluarga Taylor tumbuh lebih kuat juga. Dengan begitu, Tuan Tua Taylor akan dapat memenuhi impian seumur hidupnya. Mempromosikan keluarga Taylor dari keluarga bangsawan kelas 3 menjadi keluarga bangsawan kelas 2. Itu adalah kesempatan seumur hidup. Jika dia melewatkan kesempatan ini, akan sangat sulit baginya untuk menemukan kesempatan seperti itu lagi. Kali ini, dia bisa meninggalkan hal-hal seperti itu dan berpura-pura bodoh. Dia hanya perlu berpura-pura tidak tahu. Lagi pula, Sonialah yang melakukan manipulasi. Bukan dia, yang sudah menandatangani namanya di atasnya. Itu berarti jika sesuatu terjadi, itu akan menjadi kesalahan Sonia. Segalanya akan baik-baik saja, meskipun terkadang Ivan bisa sangat buruk. Ini adalah kesempatan yang baik untuknya. Tidak mungkin dia akan merusak kesempatan yang begitu baik. Selain itu, kualitas keluarga Taylor sebanding dengan pemasok bahan konstruksi kelas atas lainnya. Selena tidak bisa menahan diri untuk tidak keberatan setelah beberapa pertimbangan. Namun, dia dengan cepat menambahkan, tapi ini adalah proyek yang sangat besar. Saya tidak bisa memberikan semuanya kepada mereka. Jika semuanya dialokasikan untuk keluarga Taylor, itu akan menarik gosip. Mengapa saya tidak mengalokasikan 80% untuk keluarga Taylor dan saya akan menemukan pemasok lain yang cocok untuk sisa 20%? Setelah akhirnya mengambil keputusan, Selena akhirnya menelepon kakeknya. Selena, kenapa kamu tiba-tiba memanggil orang tua ini? Tuan Tua Taylor sedikit terkejut saat menerima telepon Selena. Selena terkekeh, lalu bertanya, "Kakek, bagaimana kesehatanmu? Ini ulang tahunmu yang 70 dalam 16 hari. Apakah ada yang kamu suka? Aku akan melihat apakah aku bisa mencapaimu saat itu. Saya sudah tua, tubuh saya semakin lemah setiap hari. Saya hampir 70 tahun. Seberapa sehat saya?" Tuan tua itu terkekeh sebelum menjawab. Untuk hadiahnya, tidak banyak yang bisa menarik minat saya sekarang. Bagi saya, semua kalung emas dan liontin batu giok itu dapat diterjemahkan dalam satu kata, megah. Setelah mengatakan itu, sebelum Selena bisa mengatakan apa-apa, lelaki tua itu tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Itu benar, Selena. Kamu tahu bahwa lelaki tua ini mencintai reputasinya. Terlebih lagi, aku sangat memperhatikanmu ketika kamu masih muda. Aku tidak tega mencintaimu dengan seorang pengantar barang. Itu bertujuan untuk menghindari menjadi bahan tertawaan orang lain. Aku tidak punya pilihan selain mengeluarkanmu dari keluarga. Setelah mengatakan itu, Master Taylor berhenti sejenak sebelum bertanya, apakah kamu masih marah pada kakek untuk itu? Selena memaksakan sebuah senyuman. Saya tahu sikap kakek dengan cukup baik. Saat itu saya juga keras kepala. Itu karena saya hamil dengan putri saya. Namun, saya menemukan bahwa Jack adalah pria yang baik dan putri saya juga sangat imut. Tidak banyak untuk saya sesali. Sedangkan orang lain yang bergosip, itu mereka. Saya harus hidup untuk diri saya sendiri. Tuan tua itu menghela nafas, lalu berkata, sepertinya meskipun saya sudah tua, saya tidak menjalani hidup saya sepenuhnya seperti Anda. Oh benar, saya mendengar bahwa Anda bertanggung jawab atas pengadaan bahan konstruksi di South Hill Real Estate. Apakah Anda sudah menemukan kolaborator yang cocok untuk proyek ini? Saya tahu agak sulit bagi Anda di posisi ini, karena orang lain akan bergosip. Selena menjawab, awalnya, dia mengira kakeknya akan membujuknya untuk menandatangani perjanjian dengan keluarga Taylor. Dia tidak berharap dia mempertimbangkan posisi dan mengatakan hal-hal seperti itu. Tuan tua itu kemudian berkata, jika itu terlalu sulit bagimu, kamu dapat mencobanya. Bagaimanapun, keluarga Taylor kami tidak melakukannya dengan baik beberapa tahun terakhir ini. Kamu hanya perlu memberi kami bagian, bahkan jika hanya 30% dari proyek. Dengan begitu, bahkan jika kita tidak bisa naik ke keluarga bangsawan kelas 2, kita masih bisa bernapas dan membantu meningkatkan kinerja perusahaan kita selama beberapa tahun terakhir. Dari nada suaranya, Selena bisa tahu bahwa dia merasa tidak berdaya.
Bahkan ada tanda memohon. Tuan tua selalu sangat mempertahankan reputasinya. Hampir tidak mungkin dia menjadi rendah hati. Dan itu pun akan dipaksakan. Itu juga atas dasar masa depan keluarga Taylor bahwa dia akan mengatakan kata-kata seperti itu. Selena merasa tersentuh dengan tindakannya. Pada saat itu, Selena yang baik hati tidak bisa menahan senyum hangatnya. Kakek, alasan utama saya menelepon Anda adalah untuk membicarakan masalah ini. Supervisor baru saja memberikan saya semua informasi dari beberapa pemasok bahan bangunan potensial. Setelah melihat-lihat, dalam beberapa perusahaan, keluarga Taylor kami sangat kompetitif dan kualitas kami lumayan. Mendengar itu, tuan tua itu senang. Langsung bertanya, "Yi, maksudmu kita punya harapan? Berapa bagian yang akan kita dapatkan dari proyek ini?" Mendengar suara gembira kakeknya di telepon mengingatkannya pada kasih sayang kakeknya ketika dia masih muda. Selena tertawa, lalu mengubah rencana. Saya telah memutuskan untuk memberikan 85% proyek kepada keluarga Taylor. Sementara yang lain akan dibagi antara para pesaing lainnya. 85%. Tuan tua itu menarik napas dalam-dalam. Itu di luar ekspektasinya. Hal itu menunjukkan bahwa Selena memang sengaja memihak keluarga Taylor. Mata tuan tua itu berubah sedikit merah. Selena, aku sangat tersentuh bahwa kamu bisa membiarkan masa lalu berlalu. Aku juga sudah berkontribusi. Tidak ada gunanya hadiah itu. Yang penting Jack tulus. Bahkan jika dia tidak bisa menghasilkan hadiah yang berharga, $10 juta, aku masih akan mengakui dia sebagai cucu-cucuku dan mengambil kalian semua kembali. Setelah mengatakan itu, tuan tua mengingatkannya. Namun, jangan katakan padanya tentang ini. Kita perlu memberi tekanan. Jika Anda memberitahu dia sebelumnya, anak ini mungkin tidak akan bekerja keras. Mendengar itu, Selena tidak bisa menahan tawa. Baiklah, aku akan merahasiakannya darinya. Kakek, melihat seberapa percaya dirinya dia, aku yakin dia harus bisa menghasilkan uang. Juga, tolong rahasiakan masalah hari ini. Aku akan meminta Ivan untuk datang dan tanda tangani kontraknya. Mengenai harganya, ikuti saja harga pasar. Ya, tentu saja. Tuan tua itu mengangguk, merasa puas. 85%. Mereka mungkin bisa mendapat keuntungan 5 hingga $600 juta. Itu lebih dari cukup untuk membawa mereka ke jajaran keluarga bangsawan kelas 2. Setelah panggilan itu, tuan tua Taylor tetap duduk di sofa dan menghela napas. Selena masih yang terbaik. Bahkan setelah diusir dari keluarga dan dicemooh oleh Ivan, dia masih akan memikirkan gambaran yang lebih besar pada saat kritis seperti ini. Sebaliknya, Ivan tidak berguna. Setelah Selena meletakkan teleponnya, dia menyuruh Rosa memanggil Sonia. Manajer Taylor, apakah Anda mencari saya? Sonia memiliki senyum plastik di wajahnya. Itu tidak bisa dihindari. Untuk uang dan masa depannya, dia hanya bisa menyimpan semuanya saat bekerja di depan Selena sambil tetap tersenyum. Sepertinya dia tidak menyimpan dendam dari masa lalu mereka. Tentu saja. Sampai sekarang, dia masih belum mengerti bagaimana suami Selena, seorang bodyguard belaka, berani menamparnya di depan pamannya. Pada akhirnya, Jack tidak hanya tidak ditegur oleh keluarga Drake, tetapi mereka malah berpihak padanya. Itu membuatnya curiga jika rumor yang dia sebarkan tentang Selena untuk merusak reputasinya, di mana dia berselingkuh dengan tuan muda Drake, adalah benar. Baru kemudian masuk akal bagi keluarga Drake untuk sangat membantu Selena dan suaminya. Saya sudah melihat-lihat dan perusahaan ini memang terlihat bagus. Namun, proyek kami terlalu besar sehingga kami tidak bisa menyerahkan semuanya kepada mereka. Saya khawatir itu akan mempengaruhi kualitas mereka ketika mereka terburu-buru dalam jangka waktu tertentu. Selena menyatakan dengan tenang dengan senyum tipis. Mendengar itu, Sonia sangat gembira. Tampaknya keluarga Taylor akan mendapatkannya. Tetapi seberapa besar bagian dari proyek itu, tidak jelas. Ivan telah berjanji padanya bahwa jika kontrak ditandatangani, bahkan jika mereka hanya mengalokasikan dengan 45% dari proyek, dia masih akan mendapatkan komisi $20 juta. Dengan $20 juta, dia akan mampu membeli tas mewah dan tidak perlu khawatir. Dengan pemikiran itu, dia dengan cepat menekan kegembiraannya dan bertanya dengan hati-hati. Manajer Taylor, saya pikir perusahaan material konstruksi Marvel ini cukup menjanjikan. Atau saya tidak akan memberikan rekomendasi mereka kepada Anda. Reputasi mereka sangat bagus. Saya yakin Anda tahu itu. Sudah. Jadi, berapa banyak proyek yang Anda alokasikan untuk mereka? Selena tersenyum. Lalu berkata, 85%.
Aku akan memilih yang lain untuk sisanya. Wow, itu cukup banyak. Sonia memutar, merasa gembira. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan benar-benar mendapatkan 20 juta dolar. Selena memandang, lalu mengerutkan keningnya. Mengapa kamu tampak begitu bahagia? Kamu sepertinya sangat peduli dengan perusahaan ini, bukan? Tidak, aku hanya berharap itu bisa diselesaikan lebih awal setelah mengerjakan ini begitu lama. Jika kita tidak bisa memutuskan satu, aku harus mulai mencari pemasok bahan konstruksi lain lagi. Merasa ketakutan, Sonia dengan cepat menjelaskan. Bagaimana dengan ini? Anda membawa Ivan besok untuk menandatangani perjanjian. Saya tahu bahwa perusahaan itu milik keluarga Taylor. Tetapi mereka benar-benar mendapatkan proyek ini dengan menunjukkan kemampuan mereka. Ekspresi Selena tetap tenang selama ini. Baiklah. Aku akan meneleponnya sekarang untuk menghubungi mereka. Sonia mengangguk. Lalu dengan cepat memikirkan sesuatu. Bertanya. Manajer, bagaimana dengan harganya? Apakah kita mengikuti harga yang tertera? Selena memaksakan senyum. Lalu berkata. Beritahu mereka bahwa mereka harus menurunkan harga sebesar 5%. Harga mereka sedikit terlalu mahal. Ya, manajer. Sonia kemudian dengan senang hati meninggalkan ruangan. Ivan, yang sedang minum di bar, dengan cepat menerima telepon dari Sonia. Halo, Supervisor Neal. Ada kabar apa? Ada kemajuan? Ivan bertanya dengan santai setelah menerima panggilan. Dia tahu bahwa Selena keras kepala. Bahkan jika mereka diberi proyek, itu tidak akan segera membuatnya menunggu sebentar. Karena tidak memberi mereka bagian dari proyek, dia tidak berpikir itu mungkin. Lagi pula, dia sudah membayangkan sebelumnya bahwa itu adalah ide kakek mereka. Selena baik dan berbakti. Untuk kakek mereka, dia setidaknya akan memberi mereka sebagian dari proyek itu. Ayo tanda tangani kontraknya besok. Selena akhirnya setuju. Cukup cepat juga. Tapi, dia ingin menurunkan harganya 5%. Di ujung telepon yang lain, Sonia tertawa. Selamat Tuan Muda Ivan karena telah memperoleh proyek sebesar itu. Apa? Ivan segera berdiri. Merasa bersemangat. Pergi tanda tangani kontraknya besok. Turun 5% tidak masalah. Tawar-menawar itu biasa. Apalagi permintaannya tidak banyak. Hanya pengurangan harga simbolis. Setelah mengatakan itu, dia segera bertanya lebih lanjut. Oh, apakah Anda bertanya berapa banyak dari proyek ini yang dia alokasikan untuk kita? Seharusnya tidak menjadi keseluruhan proyek, kan? Meskipun ini bukan keseluruhan proyek, itu masih cukup mengejutkan. 85%. Bagaimana kelangsungannya? Cukup, aku sudah memasukkan banyak kata bagus untukmu. Sonia dengan cepat memuji dirinya sendiri. 85. Itu luar biasa. Tenang. Setelah menandatangani kontrak besok, aku akan mentraktirmu dan pacarmu makan dan menyelesaikan manfaat yang menjanjikan. Ivan hampir melompat mendengar berita itu. Dengan proyek sebesar itu dan keluarga Taylor mendapatkan 85% darinya, itu akan menjadi keuntungan yang cukup besar. Yang paling penting, dengan itu, dia percaya bahwa kakeknya akan memandangnya dengan cara baru. Ketika saatnya tiba, siapa lagi yang akan dia sebut sebagai pewaris aset keluarga Taylor? Tuan tua itu sudah berusia 70 tahun. Dari kelihatannya, dia tidak akan bertahan lebih lama dan harus segera menyerahkan otoritasnya. Terima kasih, Tuan Muda Taylor. Saya berharap Anda beruntung dengan menandatangani kontrak Anda besok. Saya akan menyerahkan urusan Anda untuk saat ini. Sonia dengan cepat mengakhiri panggilan. Luar biasa. Luar biasa. Ivan tertawa terbahak-bahak. Lalu memanggil pelayan di dekat pintu. Bawakan aku beberapa gadis lagi ke sini. Aku butuh perayaan yang bagus. Pukulan 4:30 sore. Tanpa banyak hal yang terjadi, Selena tidak masuk kerja. Dia tidak pernah berharap melihat seorang wanita tepat di pintu, menunggu dengan beberapa dokumen di tangan. Silakan pergi. Pintu perusahaan kami tidak dimaksudkan untuk sembarang orang. Ada banyak orang yang mencari perusahaan kami untuk proyek. Anda dapat menyerahkan dokumen Anda dan membiarkan penyelia yang memutuskan. Dia kemudian akan menyerahkannya. Begitulah prosedurnya. Seorang penjaga menghalangi wanita di luar, membujuknya. Kamu sudah menunggu selama beberapa jam. Mengapa kamu tidak kembali? Matahari begitu kuat. Apakah kamu tidak takut pingsan karena panas? Tidak apa-apa, saya akan menunggu sedikit lebih lama. Meskipun perusahaan kami kecil, kualitas kami dan aspek lainnya semuanya luar biasa. Kami sangat berharap dapat bekerja sama dengan South Hill Real Estate. Wanita itu sepertinya berusia 20-an. Dia basah kuyup karena panas terik.
Tapi dia masih terus melihat ke dalam. Dia dengan cepat melihat Selena dan matanya menjadi cerah. Manajer Taylor, bisakah kita bicara? Jangan lari ke dalam. Melihat wanita itu berlari ke dalam, penjaga itu segera menahannya. Kamu berkeringat. Bagaimana kamu bisa bertemu dengan perusahaan seperti itu? Selena memandangnya, lalu mendekat dan berkata, ada kafe di sebelah. Kita bisa duduk di sana dan membicarakan ini. B. Tentu. Terima kasih manajer Taylor karena memberiku kesempatan ini. Wanita itu mengangguk panik, merasa sangat gembira. Selena tersenyum tenang. Dari sini, dia bisa melihat dirinya dulu ketika dia mulai bekerja untuk keluarga Taylor. Saat itu, dia sama keras kepala. Manajer Taylor, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Janet, keluarga kami. Bagaimana saya menyatakan? Tolong jangan penyiaran saya. Tetapi kami hanya perusahaan biasa. Kami bahkan tidak dianggap keluarga bangsawan kelas 3. Namun, bahan konstruksi Yakub benar-benar cukup bagus. Kualitas kami lumayan. Oh ya, saya memiliki beberapa dokumen kami di sini. Ada juga beberapa ulasan dari klien kami setelah bekerja dengan kami. Janet tampak seperti, tetapi masih dengan berani memperkenalkan dirinya kepada Selena. Berdiri di hadapannya, Selena sudah menjadi wanita profesional yang sukses dengan posisi tinggi. Dia mendengar bahwa keluarga Drake membayarnya gaji bulanan sebesar $1 juta. Dengan biaya sebesar itu, dia sebanding dengan beberapa direktur. Kamu bahkan punya ulasan. Selena terkejut dan penasaran. Setelah memperhatikan dengan cermat, dia akhirnya memberitahu Janet, perusahaan Anda memang terlihat bagus. Saya pernah mendengar sebelumnya, reputasi Anda bagus. Oleh karena itu, dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Saya ingin mendengarkan Anda. Jacobs Construction Materials bangga dengan kualitas kami. Namun, perusahaan kami tidak besar, juga tidak menetapkan yang lain. Oleh karena itu, saya tidak berharap untuk mengalokasikan banyak pekerjaan dalam proyek besar ini. Harapan utama kami adalah manajer Taylor akan dapat mengalokasikan sebagian kecil untuk kami. Setelah mengatakan bagiannya, Janet menyesap kopinya, lalu bertanya dengan hati-hati, saya ingin tahu apakah kami akan memiliki kesempatan untuk bekerja sama dengan Anda. Melihat ketulusannya, Selena akhirnya tersenyum. Aku akan menandatangani kontrak besok. 85% dari proyek ini telah dialokasikan. Meskipun 15% sisanya tidak banyak. Jika kamu melakukannya dengan baik, seharusnya tidak ada masalah bagimu untuk mendapatkan 1:200 juta dolar. Karena itu, persyaratan kami untuk oleh mitra bisnis juga cukup ketat. Mendengar itu, Janet menghela nafas dalam hatinya. Dari nada bicara Selena, kemungkinan besar dia tidak punya kesempatan. Namun, dia dengan cepat memaafkan dan tersenyum pada Selena. Tidak apa-apa. Saya mengerti bahwa peluang bekerja dengan Anda sangat tipis. Banyak dari keluarga saya bahkan keinginan saya mengklaim bahwa tidak mungkin mencapai kesepakatan. Bahkan, itu juga dalam harapan saya. Meskipun Selena sudah mengambil keputusan, dia masih bertanya dengan sengaja. Karena itu sesuai harapanmu. Kenapa kamu datang? Apalagi di luar panas terik. Kenapa kamu menunggu begitu lama? Masalahnya, terkadang kita harus mencoba. Jika kita tidak pernah mencoba, kita tidak akan pernah tahu. Bagaimana jika saya beruntung? Setelah mengatakan itu, Janet duduk sejenak, lalu merasa canggung dan berdiri untuk membayar tagihan. Dia kemudian tertawa dan berkata, Manajer Taylor, sayang sekali kita tidak dapat bekerja sama kali ini. Namun, saya berharap kita akan memiliki kesempatan untuk bekerja sama di masa depan. Ini adalah kartu nama saya. Saya akan membuktikannya. Anda di masa depan bahwa kami adalah mitra bisnis yang baik. Menyelesaikan pernyataannya, dia berbalik dan bersiap untuk pergi. Namun, Selena tiba-tiba tertawa. Dia melihat dirinya yang dulu pada wanita muda ini. Kembali ketika dia adalah manajer umum perusahaan keluarga Taylor. Itu tidak diberikan kepadanya seperti Ivan. Dia telah mendapatkan tempatnya melalui kerja kerasnya sendiri. Apalagi saat dia keluar dari perusahaan. Banyak karyawan yang menangis karena menyayanginya sebagai manajer umum. Tunggu sebentar, saya tidak berpikir saya sudah mengatakan bahwa kita tidak bisa bekerja sama. Kan Selena tertawa, lalu memanggil Janet. Manajer Taylor, maksudmu itu? Ketika Janet mendengarnya, dia berbalik dengan ekspresi wajahnya. Yang ingin saya katakan adalah sisa 15% akan diberikan kepada Anda semua. Saya harap Anda tidak mengecewakan saya. Anda harus memastikan kualitasnya. Untuk harga, kami akan mengikuti yang Anda usulkan.
Temui aku di kantorku besok pukul 9.30 pagi untuk menandatangani kontrak. Selena menyesap kopinya dan menyilangkan kakinya. Namun entah bagaimana tampak anggun. Luar biasa. Ya, aku pasti akan tiba tepat waktu besok. Aku akan segera kembali dan menyusun kontrak yang tepat. Janet sangat gembira. Cepat pergi. Perempuan ini, Selena tertawa sebelum berdiri dan pergi juga. Namun, dia tidak menyangka seorang wanita seksi dan menggoda dalam nuansa yang duduk di persahabatan telah mengamati mereka untuk waktu yang lama. Baru setelah Selena pergi, wanita itu berdiri dan melunasi tagihannya sebelum pergi. Yang ingin kukatakan adalah 15% sisanya akan diberikan padamu. Sudut tepinya melengkung menyeramkan. Suara yang dia buat adalah salinan persis dari suara Selena. Wanita itu tidak lain adalah pembunuh bayaran yang menempati peringkat kelima di papan peringkat pembunuh bayaran barat daya, Shadow. Pada saat yang sama, Ivan juga dengan senang hati kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, dia segera memanggil Cecilia dan kerabat lainnya. Tuan Ivan, ada apa? Anda tampak bahagia. Apakah ada sesuatu yang baik terjadi? Seorang pemuda dari keluarga Taylor bertanya. Cekikikan. Bagus. Berita yang benar-benar luar biasa. Tubuh Ivan masih berbau alkohol. Dia memandang Theodore dan Zeus. Menyatakan, ayah, kakek, kami akhirnya mendapatkan proyek dari South Hill Real Estate. Itu luar biasa. Tuan Ivan benar-benar luar biasa. Itu benar. Kamu berhasil mendapatkan proyek sebesar itu. Cukup banyak anggota keluarga Taylor yang langsung memuji Ivan. Sebagian besar dari mereka bekerja di perusahaan keluarga Taylor, menjalankan segala macam posisi. Ivan adalah manajer umum. Dan sekarang setelah dia berhasil mengamankan proyek sebesar itu, otoritas dalam keluarga Taylor pada akhirnya akan berada di tangannya. Itulah mengapa mereka harus mendapatkan sisi yang lebih baik atau mengambil risiko memiliki masa depan yang sulit. Namun, beberapa dari mereka tahu di dalam hati bahwa Selena telah berkompromi dengan mereka untuk mengamankan proyek tersebut. Jika Selena picik dan menyimpan dendamnya, itu tidak akan berdaya bahkan jika Ivan memohon dengan berlutut. Coba tebak berapa banyak dari proyek besar ini yang kita alokasikan. Ivan tertawa bahak. Lalu berkata, awalnya, Selena tidak setuju dan hanya berencana memberi kami 30%. Namun, berkat pemikiran cepat dan persuasif saya, dia akhirnya membuat banyak kompromi. Pada akhirnya, kami berhasil di 85% dari proyek. Ivan sengaja menekankan angka 85 saat berbicara, berharap bisa menonjolkan angkanya. Wajahnya dipenuhi dengan keangkuhan. Tuan Ivan benar-benar hebat. Anda berhasil bernegosiasi untuk 85%. Itu benar. Selena sangat picik karena hanya memberi kita 30%. Itu terlalu sedikit. Bagaimanapun juga, kita semua dari keluarga Taylor. Dia memiliki darah keluarga Taylor yang mengalir di dalam dirinya. Itu benar. Kurasa dia juga picik. Jika itu aku. Bahkan jika aku harus menyelamatkan reputasiku. Setidaknya aku akan menyisihkan 60% dari proyek itu. Semua anggota keluarga Taylor sibuk berdebat. Namun, Zeus Taylor, tuan tua memiliki ekspresi suram di wajahnya. Selena telah meneleponnya sejak lama dan bertemu tentang jatah 85%. Dia bahkan telah berdiskusi dengannya. Ivan mungkin tidak melakukan apa-apa. Namun dia berani kembali untuk pamer dan mendapatkan pujian. Jika bukan karena mencoba menyelamatkan reputasi Ivan, Zeus akan mengeksposnya saat itu juga. Nak, kamu melakukannya dengan baik kali ini. Theodore muncul ketika dia memberi Ivan acungan jempol. Dia bukan orang yang berpikir bisnis dan akan menghabiskan waktu luangnya menikmati teh atau memancing. Namun, dia memiliki harapan agar putranya berhasil. Kali ini, Ivan akhirnya membuatnya bangga. Ayah, mau bagaimana lagi? Ini semua untuk keluarga Taylor kami. Ini agar kami bisa naik ke jajaran keluarga bangsawan kelas 2. Ini adalah sesuatu yang rela saya lakukan bahkan jika saya harus menerima siaran kesulitan. Ivan, yang mabuk, memukul-mukul dadanya dengan puas. Arogansi yang dia tunjukkan tidak perlu dikatakan lagi. Zeus, di sisi lain, tidak tahan lagi. Dia menguatkan wajahnya dan bertanya, mengapa tidak memberikan hidupmu juga? Oleh karena itu, dia memberi lambaian. Sudah larut, istirahatlah. Ivan, kamu juga harus istirahat. Pergi menandatangani kontrak pagi-pagi. Ini baru resmi setelah kamu menandatangani kontrak. Jangan malu seperti terakhir kali. Jangan khawatir. Semuanya akan baik-baik saja. Aku akan menjamin untuk menandatangani kontrak ini besok pagi. Atau aku akan live streaming sendiri sambil makan kotoran untuk kalian semua tonton.
Ivan memukul dadanya seperti yang dia janjikan. Kali ini, dia memiliki kepercayaan penuh. Bagaimanapun, Selena selalu menepati janjinya. Karena dia telah menyetujuinya, dia tidak akan menarik kembali kata-katanya. Apalagi, kontrak yang gagal dengan keluarga Wilson sebelumnya adalah kecelakaan. Karena Tuan Tua mengirim mereka pergi, mereka dengan cepat pergi. Sementara itu, Tuan Tua seharusnya sudah kembali tidur. Segera, hanya Ivan dan Theodore yang tersisa di ruang tamu besar. Ayah, ini aneh. Bukankah kakek seharusnya senang dengan masalah ini? Kenapa aku merasa dia tampak tidak bahagia? Ivan mengerutkan kening. Akhirnya menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dia merasa bingung. Theodore mempertimbangkan sejenak sebelum berkata, saya pikir mungkin sudah terlambat dan dia mabuk. Terlebih lagi, Anda berbau alkohol dan berperilaku kurang terbuka. Bisakah kakek Anda bahagia? Terakhir kali Anda benar-benar mempermalukan diri sendiri dan muntah di lantai. Di hotel benar-benar membuat kakekmu kesal. Oleh karena itu, Theodore berhenti sejenak sebelum menasihati. Kamu harus mengurangi alkohol. Mabuk bisa membuatmu dalam masalah. Tidakkah kamu tahu itu? Baiklah ayah. Aku mengerti. Kamu harus istirahat. Aku akan tidur. Ivan menjawab dengan tidak sabar sebelum pergi. Keesokan harinya, Selena pergi bekerja pagi-pagi sekali. Namun, saat dia parkir dan keluar dari mobilnya di luar kantornya, dia merasakan ketukan di kepalanya. Penglihatannya kabur dan kemudian pingsan. Wanita di depannya tersenyum datar, lalu tempatkan Selena di kursi co-driver sebelum pergi. Mereka dengan cepat meninggalkan kota dan tiba di sebuah rumah bobrok di atas gunung tidak jauh dari kota. Setelah beberapa saat, Selena akhirnya sadar kembali. Dia membuka matanya dan merasakan dia berputar. Dia memperhatikan wanita di depannya dengan hati-hati dan tidak bisa menahan untuk kenyamanan kepalanya. Itu karena dia melihat dirinya sendiri. Apa yang terjadi? Tiga tidak mungkin mati, kan? Apakah ini jiwaku? Selena terperangah. Dia melihat dirinya menatapnya. Tersenyum dengan tangan disilangkan di depan dadanya. Senyum itu tampak agak jahat. Namun, dia segera menyadari bahwa dia terikat pada tiang kayu. Bukan itu. Aku belum mati. Siapa kamu? Jantung Selena serasa berhenti berdetak. Rasa sakit karena ikatan erat dengan tali di lengan terlalu nyata. Dia tidak bermimpi. Dia juga tidak mati. Itu harus terjadi. Wanita itu menjawab. Yah, Anda cantik dan baik hati. Tapi itu tidak mengubah fakta bahwa saya telah disewa untuk membunuh dan saya harus menyelesaikan misi saya. Sewa, kamu pembunuh bayaran. Di mana tempat ini? Selena kaget sekaligus takut. Rumah kumuh yang mereka tinggali ini terlihat sangat tua. Selain itu, dia bertemu dengan seorang pembunuh bayaran. Siapa yang menyewa pembunuh bayaran dan ingin dia mati? Ivan. Dia dengan cepat menyarankan karena Ivan adalah pria yang pendendam. Dan Jack mematahkan tulangnya. Ini saja akan menjadikannya kandidat yang sangat mungkin. Selena kemudian menolak ide itu secepat yang dia pikirkan. Mustahil. Ivan sudah lama ingin mengamankan kontrak. Bahkan jika dia benar-benar ingin aku mati, dia akan melakukannya setelah kontrak, bukan sebelumnya. Jangan khawatir. Anda bukan target yang saya instruksikan. Wanita itu berbicara. Aku bukan targetmu. Jadi kenapa kamu menangkapku? Selena tiba-tiba mengerti. Sekarang aku tahu. Kamu menyamar sebagai aku. Targetmu adalah suamiku, Jack. Selena tersentak karena itu mungkin benar. Jika dia ingin Selena mati, dia akan melakukannya lebih awal. Fakta bahwa dia menangkap Selena adalah untuk menarik target sebenarnya yang tidak lain adalah Jack. Selena memikirkan kemungkinan balas dendam seseorang pada Jack akan jauh lebih tinggi karena dia telah menyebabkan masalah bagi banyak orang di luar sana. Jack tidak hanya menghalangi Ivan tetapi juga orang-orang seperti Ken, Neil, dan Michael. Semua ini bukan orang biasa. Jika mereka ingin Jack mati, itu hanya akan menjadi sebagian kue. Cerda, wanita itu mengangguk. Jadi, suamimu akan mati hari ini. Kamu tidak bisa menyalahkanku. Tapi kamu bisa menyalahkan majikanku. Siapa majikanmu? Selena mencoba menginterogasi. Ini lucu. Apakah pengacara pembunuh bayaran profesional sepertiku, menjadi 5 besar di wilayah Barat Daya, akan mengungkapkan informasi ini padamu? Aku, di sisi lain, bertanya-tanya betapa mudahnya memikat suamimu ke sini menggunakan wajah. Tidak tahu malu Selena memarahi. Suamiku adalah seorang veteran dan telah mengabdi di militer selama 5 tahun. Dia bisa melawan sendirian. Aku merasa nyaman. Lebih baik kau melepaskan aku dan membatalkan misi ini. Kau bisa kehilangan nyawamu untuk misi ini.
Saya melihat Anda mencoba mengancam saya di sini. 5 tahun militer. Dia sepotong kue bagi saya. Bahkan jika saya tidak menyamar sebagai Anda. Biarkan saya memberitahu Anda. Bahkan Marsal tidak akan menjadi lawan saya. Seorang Marsal tidak akan menjadi lawanmu. Mulut Selena berkedut melihat kemampuannya. Dia awalnya ingin menakut-nakuti pembunuh bayaran tetapi tidak berpikir bahwa bayaran pembunuh itu benar-benar terampil. Dia mulai benar-benar khawatir tentang Jack sekarang. Meskipun dia seorang pembunuh bayaran, Selena yakin bahwa Jack sendiri juga cukup terampil. Jadi, dia agak percaya diri pada Jack. Jack mungkin orang yang membunuh pembunuh bayaran, bukan sebaliknya. Namun, kata-kata Shadow membuatnya khawatir. Dia sangat terampil jika dia bisa mengalahkan seorang Marsal. Jika itu masalahnya, Jack akan berada dalam masalah besar. Selain itu, bayaran pembunuh itu menyamar sebagai Selena. Bagaimana jika Jack jatuh cinta padanya? Masalah besar. Sangat mudah untuk membunuh Jack jika dia tidak cukup waspada. Seolah-olah pertarungan antara orang yang memiliki penglihatan normal dan orang buta. Orang buta secara alami akan dirugikan. Apakah kamu takut sekarang? Apakah kamu khawatir sekarang? Shadow memainkan belati dan mengetukkannya ke wajah Selena. Tahukah kamu kenapa aku suka menyamar sebagai partner targetku? Aku suka melihat raut wajah mereka ketika mereka mati. Ekspresi tidak percaya itu. Dengan itu, Shadow berbalik dan tertawa. Sampai saat mereka mati, mereka masih akan berpikir bahwa pasangan merekalah yang membunuh mereka. Saya tidak akan pernah menjelaskan diri saya sendiri dan saya tidak akan pernah memberitahu alasan mereka. Mereka akan mati dalam kebingungan. Kamu gila, karma akan menimpamu. Mata Selena memerah saat dia menatap Shadow dengan kebencian. Untuk meyakinkan Anda, saya akan meninggalkan Anda di sini saat Anda melihat saya menyelesaikan pria Anda di luar. Berteriak kejuruan tenaga tetapi Anda tidak akan bisa. Anda akan hidup dalam kematian selamanya setelah dia meninggal. Lihat itu. Secara pribadi, saya pikir kill adalah ritual untuk dipraktikkan. Dan semua ini adalah bagian dari ritual. Kebencian memenuhi mata Shadow. Hidup sama pentingnya dengan semut. Aku menantangmu untuk tidak menyamar sebagai aku untuk melawan suamiku. Bagimu untuk menyamar sebagai aku hanyalah tipuan kotor karena kamu bukan tandingannya. Selena menggeram. Dia benar-benar menolak Jack. Apa yang akan terjadi padanya dan Kylie jika dia mati? Mereka baru saja bersatu kembali dan menjalani kehidupan yang lebih baik. Menyaksikan Jack mati di depannya adalah hal terakhir yang dia inginkan. Kau mencoba memprovokasiku, kan? Menginginkan dia memiliki kesempatan yang lebih baik seperti itu. Hanya sedikit. Kurasa, kau bukan hanya fas. Namun juga, kau punya otak. Shadow mentransmisikan lalu melanjutkan. Omong-omong, aku sangat menyukai wajahmu. Sempurna, terlihat baik dan mudah didekati. Aku menyukainya. Bagaimana dengan ini? Aku akan menggunakan wajahmu untuk misiku lain kali. Mari kita berapa banyak orang dapat memakan ketika wajah ini membunuh. Setiap anggota keluarga yang menyaksikan pembunuhan itu akan memahami Anda sebagai pembunuhnya. Apakah mereka akan mengejar Anda? Saya ingin tahu. Kamu, Selena hampir pingsan karena marah. Tapi dia masih mencoba. Aku menantangmu untuk tidak berbaikan. Kamu homo jelek. Bukan. Kamu sangat jelek sehingga kamu tidak akan keluar tanpa topeng. Shadow tidak sabar pada saat ini. Berhenti. Aku tidak. Apakah kamu mengerti? Bagaimana make-up melakukan pekerjaan seperti itu? Ini transfigurasi. Apakah kamu tahu transfigurasi? Jalang yang tidak berbudaya. Terima kasih sudah mendengarkan novel cerita nomor 1 Superman Warrior. Sampai jumpa di novel selanjutnya.